Halo semuanya, saya Dr. Gregory Budiman. Pada kesempatan ini saya akan memberikan insight tentang memformulasikan sebuah produk kosmetik. Jadi ketika kita mau formulasikan suatu zat, hati-hati, jangan kita mengambil dosis yang maksimal, karena kita harus tahu penelitiannya terlebih dahulu. Jadi misalkan kita mau buat formulasi suatu produk dengan zat A. Kalau kita ambil konsentrasi tinggi itu, maka dari penelitian misalkan ya, ini hanya ilustrasi, 80% mengalami iritasi, 20% aman. Nah, dari 20% ini 14% ya, cukup banyak ya, efikasinya bagus. 6% tidak mempan atau tidak manjur. Jadi menurut penelitian ya, 14 banding 6 itu 70% dan 30%. Menurut penelitian, konsentrasi tinggi suatu zat A efikasinya bagus banget ya, karena 70% manjur, sedangkan sisanya 30% yang tidak manjur. Nah, coba kita bandingkan dengan kalau kita gunakan konsentrasi rendah. Kalau kita gunakan konsentrasi rendah, 100% aman ya, tapi yang manjur sedikit, hanya 20%, begitu. Yang tidak manjur banyak, 80%. Nah, kita mau pakai formula konsentrasi rendah atau konsentrasi tinggi. Nah, yang jelas kalau konsentrasi tinggi misalnya ya, dari penelitian 80% itu sudah mengalami iritasi. Berarti 80% market sudah kecewa, menolak, begitu ya. Sisanya 20% aman. Nah, ini 4 dari 20% ini ya, efikasinya menurut penelitian bagus. Tuh, 70%-nya itu efikasi bagus ya. Kita dapat market dari yang 20% ini 14%. Ya, sisanya 6% tidak signifikan atau tidak mempan ya. Jadi yang betul-betul merasa terbantu dengan produk ini hanya 14%. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan konsentrasi rendah, yang terbantu dengan produk ini 20%. Jadi justru lebih banyak ya. Yang kecewa nggak ada ya, yang iritasi tidak ada maksud saya. Tapi memang yang tidak signifikan itu banyak, 80%. Nah, tapi kita bandingkan dengan kasus kalau kita menggunakan produk konsentrasi tinggi. Ini kita banyak dikomplain pasien. Jadi 80% dari pengguna itu komplain, wajahnya jadi iritasi. Kalau kita menggunakan konsentrasi rendah tidak ada komplain. Tapi memang yang menyatakan bahwa produk ini nggak mempan, nggak manjur itu cukup banyak. Ya, jelas ya. Kita mau pilih mana? Ya, kalau misalnya kita gunakan produk yang tinggi dengan market yang memang kulitnya betul-betul tidak sensitif ya. Kita cari yang aman, memang efikasinya jauh lebih bagus. Biasanya penelitian begitu. Penelitian itu kita cari orang yang cocok, sedangkan yang iritasi itu disingkirkan sampelnya. Jadi kelihatan bahwa di dalam penelitian konsentrasi tinggi itu memang efikasinya bagus, 70% bagus ya, 70% bagus, sedangkan yang tidak mempan mungkin hanya 30%. Jadi orang-orang seringkali membuat formula dengan dosis tinggi karena berdasarkan penelitian ini, padahal dia tidak tahu ada 80% orang yang disingkirkan, sampel yang disingkirkan karena mengalami iritasi. Demikian insight dari saya. Semoga kita semua paham bagaimana kita memilih suatu konsentrasi pada formula produk kosmetik. Perlu diingat, produk kosmetik itu bukan obat. Jadi sebetulnya efikasi itu tidak terlalu penting, kecuali kalau obat ya. Kalau produk obat itu memang kita mengutamakan efikasi. Tapi kalau produk kosmetik kita mengutamakan keamanan. Jangan sampai ada kasus iritasi. Demikian insight dari saya, semoga bermanfaat.